akhirnya ketika harusnya jam 5 sudah selesai bekerja, kita belum gitu. Maksudnya kayak akhirnya wah tadi yang ini belum dibikin, wah yang ini belum dihubungin. Akhirnya kerjanya sampai malam hingga ya to-do list harian tetap dikerjain tapi kita memakan waktu yang sangat banyak sehingga istirahatnya kurang dan itu juga akan berpengaruh kepada kesehatan. Jadi untuk membuat to-do list ini akan sangat penting untuk bagaimana akhirnya kita menjadi orang yang bisa bekerja seperti layaknya di kantor gitu. Tapi dengan kondisi yang mana kita bisa mengatur waktunya sendiri gitu. Nah, terus yang ketiga adalah mencari solusi untuk menghadapi rasa bosan. Nah, ini juga penting gitu. Misalkan seperti wah udah penat banget nih ngerjain terus bosen banget gitu. Biasanya sih yang saya kan olahraga kecil-kecilan lah ya, maksudnya skipping kayak atau naik sepeda gitu atau kadang main game atau yang lain sebagainya, bikin kopi, giling kopi sendiri dan sebagainya. Nah, hal-hal itu yang juga harus diperhatikan walaupun kecil kelihatan sederhana tapi itu akan sangat berpengaruh pada produktivitas. Karena dengan hal-hal seperti itu kita akan refresh kembali, kita akan menjadi lebih semangat lagi untuk pada akhirnya kita mengerjakan kerjaan-kerjaan setelahnya gitu, to do list setelahnya gitu. Nah, yang kedua adalah menggunakan teknologi yang sesuai. Pertama adalah work management and institution knowledge, gitu kan? Work management ini maksudnya yang tadi, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik secara asinkronus, tapi juga layaknya kita punya kantor lah. Misalnya saya pengen bertanya ke teman saya kan biasanya kalau di kantor ya tinggal ke mejanya dia tanya, gimana tadi kerjaannya yang ini. Nah, kita juga sebenarnya ketika work from home bisa menggunakan itu semua gitu. Misalkan pertama itu di Google Drive. Di Google Drive kita ada ya seperti yang saya gunakan sekarang itu presentasinya pakai Google Slide kan. Ada juga Google Docs, ada juga Google Sheet yang dimana kita bisa mengerjakan di situ dengan bersama-sama, bisa komen juga, bisa ngobrol juga gitu kan. Yang kedua adalah ketika kita menggunakan aplikasi namanya Slack. Nah, ini juga sama sebenarnya aplikasinya untuk untuk bisa ngobrol, bisa ya Slack itu kalau bagi kami layaknya kantor gitu. Di situ ada masing-masing channelnya yang mengerjakan masing-masing dari projectnya. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa saya kasih lihat contoh sedikit tentang Slack. Saya ganti share dulu sebentar. Oke. Nah, misalkan ini Slack saya, kelihatan ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa misalnya saya di kantor kami kita punya klien Bank Sinarmas, klien Dana dan sebagainya. Misalnya dan di sini ada tim AI engineering gitu kan. Jadi ini isinya AI engineer, kita bisa ngobrolin semuanya di situ gitu. Maksudnya kita bisa ngobrolin di situ, kita bisa upload kalau ini commit dan lain sebagainya ini karena kita hubungkan dengan GitHub untuk membuat program, jadinya di sini juga ada notifikasinya semuanya. Kalau misalkan di dunia insurance ataupun di dunia finance mungkin juga bisa membuat channel-channel yang isinya ya misalnya klien, terus misalnya produk manajemennya bagaimana, terus misalnya ada ini berita gitu kan, maksudnya kayak informasi umum gitu kan. Terus misalnya kalau di kita ada juga channel untuk hiburannya, misalnya fun or memes gitu. Di sini isinya ya udah hal-hal yang kayak kita ngobrol chit chat habis ngopi atau pas lagi istirahat atau apapun kita bisa obrolin di sini gitu kan. Jadi semua hal bisa kita ya bercandanya juga lewat sini gitu kan. Terus ada juga chat over coffee gitu kan, bagaimana kita nge-share ilmu-ilmu pengetahuan baru setelah biasanya kan ngopi kita ngobrol-ngobrol chit-chat dan sebagainya gitu. Nah misalnya ini ada klien sosiola gitu kan, apa aja yang harus dikerjakan di situ semuanya
semuanya tertampilkan dengan lebih mudah, karena jadi kita misalkan dapat misalnya dari klien ada yang menghubungi ke Dana gitu kan, ataupun ke sosiolog, ya saya bisa chat di sini, halo, ini ada gini gimana ya, tinggal mention misalnya yang dituju programmer A, mention programmer A gitu, ada kendala di sini atau ada apapun di sini. Tim marketing juga punya channel sendiri untuk dia melakukan ya strategi-strategi marketingnya gitu. Dan channel-channel ini juga bisa di private gitu. Jadi misalkan tim BOD gitu, ya yang masuk cuma BOD-nya aja dalam satu channel itu gitu. Yang lain nggak bisa masuk. Jadi kayak grup WhatsApp tapi dalam satu apa namanya? Dalam satu channel, dalam satu tempat gitu. Jadi di satu apa namanya? Slack ini terdapat banyak sekali grup-grup yang spesifik gitu, sehingga kita bisa dengan mudah gitu sampai ke misalnya ada notif email gitu. Nah, jadi setiap email yang masuk ke kita itu akan ada di sini. Kita bisa ngelihat dulu nih, misalnya ngelihat dari sini ada email apa sih gitu kan. Nah, bisa dilihat dulu sebelum akhirnya kita menuju ke email kita untuk membalas. Jadi ada email kita juga bisa diskusikan di situ gitu. Kita bisa jawab ini maksudnya apa sih? Emang gimana caranya dan sebagainya ya. Jadi kita bisa diskusikan dulu sehingga yang berkewajiban menjawab dia akan menjawab dengan enak. Seperti itu. Ya, dan kembali ke slide. Terus oh ya masih ada Notion ya. Notion ini juga sebenarnya hampir sih dengan Slack, tapi dia lebih ke institution knowledge. Jadi kalau di Notion kita kayak bikin buku sama to-do list kerjaan sih. Misalnya saya buka Notion. Oke, di sini. Jadi kita bisa mengerjakan apapun misalkan di tim product and design. Di sini sudah bikin gitu, misalnya conversational USX gitu kan. Nah, di sini kita bisa membuat seperti knowledge base untuk produk kita. Apa sih yang sebenarnya sedang kita kerjakan? Terus misalkan ada yang nanya, juga bisa nggak langsung nanya ke orangnya, tapi bisa ngelihat di Notion-nya apa aja sih yang perlu kita lihat dan apa yang lagi kita cari jawabannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, institutional knowledge ini akan lebih mempermudah kita untuk asynchronous communication tadi. Karena dengan institutional knowledge, akhirnya nggak setiap orang itu bertanya kepada orang lain atas apa yang dia tidak tahu. Seperti itu. Jadi udah kayak di brief dulu di awal kalau misalkan masuk, nanti coba pelajarin dulu ini, sehingga nanti kalau misalkan kamu mau nyari apa-apa, misalkan kalau saya di project management gitu, ada project manager baru atau tim project manager, ya misalkan dia mau bikin documentation FHD gitu kan, functional specification dokumen, dia bisa lihat contohnya, jadi dia bisa langsung bikin dari situ tanpa harus kita yang ngebrief dia atau meeting terlalu lama gitu kan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah to-do list tool atau asynchronous communication tadi. Yang pertama yang biasa kita gunakan adalah Trello. Nah, modelnya adalah model Kanban. Trello ini adalah salah satu aplikasi. Saya akan tunjukkan Trello. Salah satu aplikasi untuk kita ngasih backlog atau kerjaan ke orang gitu. Misalnya kayak gini. Jadi ada backlog, ada to do, ongoing, to review, bahasa finish, deploy on to stage dan sebagainya. Ini biasanya misalkan kalau di insurance ya ada ini klien potensial untuk dikontak, terus ini udah dikontak, terus yang ini udah mau close, yang ini udah close gitu kan. Terus nah di sini kan ada keterangan-keterangannya. Oh, untuk close nanti dia minta ini produknya ini gitu kan. Nah, di situ akhirnya kita bisa ngelihat gitu. Oh, oke. Di sini misalnya tadi si A mau minta dokumen ini produk ini. Nah, product manajernya tinggal lihat, oh oke dia akan minta ini ya. Ya udah, di sini
ketika dibuka ada untuk kita menambahkan komentar atau kita mau upload attachment gitu kan. Ini loh produk-produknya, tinggal di-upload attachment-nya seperti itu. Jadi ini yang membuat kayak misalkan tadi ketika programmer saya bekerja malam misalkan, terus saya harus siang, saya bisa ngelihat di sini atau ngasih backlog di sini. Ketika siang ada pertanyaan klien, saya kasih di backlog. Misalnya ini error management test harus gimana ya? Kalau backlog adalah nanti ketika si programmer mulai kerja, dia akan pertama kali membuka Trello dan melihat ini gitu kan, melihat apa namanya backlog, ada apa aja yang perlu dia kerjakan seperti itu. Nah, ketika dia mengerjakan error management system, ya dia akan pindahkan ke to do. Atau ketika dia udah finish, ya dia akan pindahkan ke finish. Seperti itu. Jadi ketika udah dipindah finish, oh ini udah selesai. Tak lihat bener apa enggak. Seperti itu.